Oke, halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi hari ini kita akan kembali lagi nge-review indikator Trading View. Yang pastinya indikator yang akan kita review hari ini sangat simpel, bisa digunakan di scalping mode time frame 5 menit, 15, 30, bahkan sampai ke time frame 1 jam ya teman-teman ya. Yang intinya di sini kita akan trading atau menganalisa menggunakan trendline seperti itu teman-teman ya. Yang pastinya indikator trendline ini bisa membantu kita mencari area-area profitable yang sekiranya teman-teman bisa gunakan untuk analisa seperti itu. Nah, jadi tampilan indikatornya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena setelah seminggu yang lalu itu saya jarang banget upload ya, jarang buka Telegram juga. Kemudian di sempat-sempatnya saya hanya baca sepintas ya teman-teman ya, jadi nggak full sampai ke atas. Dan untuk indikator yang apa namanya DJ ya, DJ market itu masih di backtest teman-teman ya, karena hasilnya masih dibilang kurang bagus seperti itu. Untuk settingannya pun masih dicariin dan masih dalam apa namanya, dalam proses pencarian ini ya teman-teman ya, settingan sinyalnya ya. Jadi biar lebih bagus, biar lebih akurat, dicari di momen-momen apa aja. Karena itu indikator apa namanya, MT4 ya teman-teman ya. Jadi itu masih beberapa kali backtest dengan settingan-settingan yang memang biasa digunakan untuk sinyal-sinyal seperti itu. Jadi masih belum ketemu hasilnya teman-teman ya. Mungkin kalau di-share bisa aja indikatornya, tapi takutnya teman-teman ya tidak berguna juga buat kita semua, karena kalau kita pakai settingannya ya rata-rata 50-50, ada profit, ada loss seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan tingkat profitabilitasnya perlu uji beberapa kali di beberapa pair teman-teman ya, dan itu masih dalam proses pengujian juga bersama dengan indikator-indikator yang lain seperti itu. Nah, jadi kita akan menggunakan apa namanya, strategi breakout teman-teman ya. Jadi di sini kita gunakan strategi breakout dengan sinyal Lux Algo teman-teman ya. Di sini ada dua teman-teman ya. Di sini ada pivot point super trend, kemudian di sini juga ada trendline punya Lux Algo ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya jelasin sedikit teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman tradingnya follow the trend ya, atau teman-teman yang mengabaikan namanya reversal, saya yakin hasil profitnya jauh lebih besar ketimbang teman-teman yang ngambil eh, momen area pembalikan ya, atau area-area pemantulan seperti itu. Karena di area-area reversal seperti ini rawan banget terjadinya yang stop loss ya teman-teman ya, ketimbang yang kita mengikuti arah tren marketnya seperti itu. Kalau misalkan arah trennya naik ya kita ikuti aja, arah apa namanya, harganya terus naik ya kita akan terus buy 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 seperti itu. Tapi kalau harganya terus turun ya kita akan ambil sell 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 seperti itu. Ya jarang kita mengambil kebalikan. Nah, di sini indikator breakout ini ya, kita akan coba lakukan backtest ya. Jadi kalau misalkan tampilan berjalannya dia akan seperti ini. Jadi kalau udah muncul seperti ini break ya, dia ngebreak di sini artinya apa ya? Dia ngebreak area support sebelumnya. Jadi kalau udah di break dia akan muncul sinyal B ya, sama seperti yang di sini. Nah, kemudian pada saat kapan kita bisa open posisi menggunakan indikator ini? Pada saat sinyal breakout. Jadi ketika muncul breakout, teman-teman ya, ketika dia muncul breakout, teman-teman pastikan dulu yang di break ini adalah resisten sebelumnya, ya, bukan supportnya. Karena kalau misalkan teman-teman cari area supportnya, dia rawan terjadi pemantulan, ya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Kalau misalkan di sini ada sinyal, ya, di sini misalkan ya, di kandang berjalan. Di sini kan ada sinyal seperti ini ya teman-teman ya, kandang berjalan ini ya. Dia kan di sini ada ngebreak ya teman-teman ya. Break di sini tuh harus ada resisten sebelumnya teman-teman. Jadi resisten mana yang di break? Nah, resisten di sini. Nah, beda halnya kalau break support di sini. Nah, kalau break support di sini, teman-teman ya, di sebelahnya nggak ada resisten, ya, sebelahnya kosong, teman-teman jangan ambil entry sell seperti itu, ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ya, ketika ada sinyal breakout sell di sini, ya, teman-teman lihat ke kiri, ya, apakah ada resisten yang di break ya.
Kalau misalkan nggak ada resisten yang di break, jangan di ini ya. Kalau dia sell ya, teman-teman ya. Kita pakai sinyal sell dulu. Nah, kalau misalkan sell di sini, ya, SL taruh di mana? SL teman-teman cukup taruh di area trendline di sini, kemudian ambil TP ya. TP-nya ambil 10 sampai 20 pip dulu ya untuk TP pertama. Kalau misalkan sudah teman-teman bisa nah ini ya 20 pips ya ini ya. Nah ya 20 pip. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini entry, pastikan teman-teman ambil 10 sampai 20 pip dulu ya. Kemudian kalau udah teman-teman pasang SL plus-nya diturunin sampai sini ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut lagi, kalau misalkan di sini ya teman-teman, di sini kan ada break ya. Nah, di sini kita lihat dulu apa yang di break di sini. Nah, support. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan support di sini yang di break, teman-teman jangan open posisi sell penerusan. Takutnya dia mantul ya seperti ini ya. Dia nggak kuat untuk ngebreak karena di sini yang di break adalah supportnya dia. Ketika dia menembus resisten, maka titik pemandulannya adalah di area supportnya. Nah, beda halnya dengan buy. Kita akan cari sinyal buy di sini, teman-teman ya. Oke, di sini saya hidden dulu yang pivotnya ini biar tidak membingungkan. Jadi kita akan bahas breakoutnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi di sini ada sinyal break, teman-teman ya. Jadi di sini ada sinyal break. Kemudian teman-teman pastikan dulu apakah ini ngebreak resisten. Ya, kalau dia misalkan dari bawah, dia harus ngebreak area support. Di mana ada area support? Nah, kita lihat dulu. Ya. Di sini ada area support teman-teman ya. Nah, ya kan? Di sini ada area support, ada tiga teman. Satu, dua, tiga ya. Nah, dia ngebreak di area ini. Ketika dia ngebreak di area ini, teman-teman lihat dulu trendline-nya. Apakah trendline-nya ditembus? Belum. Kalau misalkan belum, jangan entry dulu ya. Tunggu biar candle itu benar-benar keluar dari area trendline tersebut ya. Trendline yang ini. Kalau misalkan sudah keluar, baru teman-teman bisa entry buy ya. Misalkan kayak gini, ini kan buy ya. Kita tunggu dulu ya, takutnya dia pemantulan ke bawah karena di sini ini masih tepat berada di area support ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah ya, udah keluar di sini, teman-teman baru bisa entry buy ya. Di sini kita entry buy, ambil SL ya, tepat di garis trendline di sini ya. Kemudian TP-nya pastikan ambil 20 pip aja dulu ya teman-teman ya. Jangan jangan besar-besar ya teman-teman. 10 sampai 20 pip. Nah, seperti itu ya. Nah, beginilah caranya kita open posisi dengan menggunakan strategi breakout. Ya, sama seperti halnya yang lain-lain. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu areanya masih ranging ya. Atau bisa dibilang di sini area yang masih konsolidasi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Sebentar kita tarik dulu ya. Di area sini ya market sedang konsolidasi, teman-teman. Sedang konsolidasi di mana dia hanya bergerak di kisaran area ini saja, seperti itu ya. Nah, seperti ini buy sell buy sell. Teman-teman bisa aja ambil buy sell scalping ya, buy di sini, TP di sini, sell di sini, TP di sini, sell di sini, TP di sini, buy di sini, TP di sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau lihat market seperti ini ya, lebih baik teman-teman tuh skip aja atau teman-teman yang suka main scalping di area-area sideways ya silahkan ya. Resiko teman-teman tanggung sendiri, tapi beda halnya kalau kita follow the trend, kalau kita udah keluar dari areanya dia, ya kita fokus untuk buy, 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 seperti itu. Ya, hilangkan dulu pikiran untuk open posisi reversal. Kenapa? Karena sangat riskan teman-teman ya. Jadi saya contohkan seperti ini teman-teman. Kadang kalau teman-teman lihat ya, kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan yang saya lihat ya. Kalau kita open posisi buy di sebelah sini, teman-teman ya, ambil profit segini. Kadang udah profit itu teman-teman langsung close ya, langsung close dalam artian SL plus-nya nggak dinaikin ya. Langsung di close kalau udah profit ya nggak apa-apa, itu hak teman-teman ya. Bagus lagi. Nah, ketika sudah mencapai harga tertinggi ya, misalkan di sini teman-teman ya, misalkan di area sini. Teman-teman opennya apa? Sell, malah pembalian ya, malah pembalian di sini. Ya. Teman-teman malah open posisi pembalikan ya.
teman-teman malah open posisi pembalikan. Ya. Nah, di sini kebanyakan trader itu loss. Di sini dia open pembalikan sell, loss. Ya. Nanti pas market udah tinggi lagi, sell lagi teman-teman ya. Di sini sell lagi. Udah tinggi nih, waktunya pembalikan. Nah, sebentar ya. Nah, di sini waktunya pembalikan. Loss lagi di sini teman-teman ya, loss lagi. Nah, kemudian teman-teman open posisi lagi di harga udah paling tertinggi nih ya, udah paling tertinggi open posisi sell lagi, bahkan bisa all in di sini teman-teman ya. Bisa all in buat teman-teman yang masih baru nih. All in di sini akhirnya kejemput semua SL. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena teman-teman mempunyai pola pikir yang namanya reversal. Coba teman-teman kalau hilangkan pikiran yang namanya reversal seperti itu ya. Tapi ketika harga terus naik, teman-teman ikuti harganya naik, beli aja di sana, beli buy ya. Beli buy di sini ya, buy. Teman-teman naik lagi ya, close. TP-nya masih kejemput, open posisi lagi buy ya. TP kejemput lagi sampai SL teman-teman kejemput, baru teman-teman balik arahnya. Ya, seperti itu ya. Ini yang apa namanya, strategi yang sering banget saya gunakan. Jadi kalau misalkan marketnya sedang naik, saya akan open posisi buy, ya seperti itu. Saya akan cari momen buy-nya. Tapi kalau trennya sedang turun, saya akan cari sell seperti itu. Simple kan? Nah, kalau teman-teman mau pakai strategi trading seperti itu, teman-teman wajib gunakan yang namanya moving average ya. Moving average yang ada di video-video saya sebelumnya itu sudah ada dijelasin juga ya gimana cara open posisinya. Nah, di sini kita hanya menggunakan indikator breakout seperti itu ya. Jadi itu pengalaman saya yang mungkin bisa saya bagikan ke teman-teman ya. Coba kalau teman-teman nggak punya pikiran, hilangkan dulu pikiran reversal ya. Tambahkan pikiran yang namanya follow the trend ya. Dimana ya ketika teman-teman follow the trend ya, kalau trennya terus naik-naik ya, teman-teman akan untung uh, mengikuti arah trennya. Tapi kalau teman-teman berpikirnya reversal, teman-teman ibarat ombak udah di depan mata, itu teman-teman hantem lagi, seperti itu ya. Yang udah tahu ombaknya ngarah ke kita, harusnya kita menghindar, tapi teman-teman hantem terus itu sampai ke tengah laut, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang mau saya apa namanya? Saya sharing sedikit ke teman-teman ya di cara open posisinya seperti itu. Kemudian indikator yang kedua, di sini saya gunakan pivot point super trend yang banyak banget digunakan ya. Jadi di sini hanya untuk mengukur apa namanya besaran dari arah tren ya. Jadi kalau misalkan dia ada entry ya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia ngebreak ya, kemudian tepat ada sinyal sell, teman-teman bisa entry sell. Oke. Kemudian kalau misalkan ada entry buy ya, teman-teman pastikan dulu market udah di breakout ya. Wajib breakout dulu baru sinyal ya, jangan sinyal dulu baru breakout seperti itu. Itu nggak valid teman-teman ya. Jadi wajib breakout dulu baru sinyal ya. Jadi wajib breakout dulu baru sinyal, baru teman-teman bisa entry buy. Tapi teman-teman nggak boleh ya, nggak boleh yang namanya kalau misalkan muncul sinyal dulu ya, rata-rata di sini itu breakout dulu baru sinyal ya, ketimbang apa namanya sinyal dulu baru breakout seperti itu. Itu salah ya teman-teman. Nah, kayak gini ya, ini kan sinyal buy ya teman-teman ya, buy. Ketika teman-teman mau buy di sini ya, teman-teman lihat dulu apa yang di breakout. Di sini nggak ada yang breakout. Oh, ini ada kelihatan ketutupan ya teman-teman. Nah, ini rata-rata dia ngebreak dulu teman-teman, ngebreak dulu baru dia muncul sinyal buy di sini. Ya, ambil 20 pip seperti itu. Nah, caranya juga sama teman-teman ya kalau misalkan menggunakan indikator ini tuh ya. Kalau mau akurasi yang baik itu berada tepat di area breakout dengan sinyal itu sama. Ya. Teman-teman cari aja, tapi nggak muncul sesering mungkin ya teman-teman ya. Karena, nah nih, karena ada juga di momen apesnya ketika dia sinyal berbarengan dengan breakout ya. Kadang dia loss juga ya, yang namanya market teman-teman kita nggak pernah tahu ya. Yang pastinya teman-teman wajib tunggu aja ya. Kalau ada breakout, ada sinyal ya, breakout dulu, baru ada sinyal, baru teman-teman bisa open posisi di next candle.
Seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sini bisa open posisi buy ya teman-teman, bisa backtest sendiri ya hasilnya seperti apa ya. Dari sini sell. Yang penting teman-teman tuh tahu cara open posisinya ya. Kemudian teman-teman nggak barbar open posisinya ya, saya yakin ada nilai positif. Jadi kalau trading itu nggak mungkin plus-plus tiap hari ya teman-teman ya. Jadi saya pun kemarin yang profit apa namanya 200% ya, hampir 200% itu udah saya WD, kemudian besoknya saya sisain yang $10 ya. $10 saya pakai di hari apa kalau nggak salah, di Kamis ya. Hari Kamis saya trade dan saya kemakan di bagian sini teman-teman ya. Mana dia ya, kemarin tuh ada news teman-teman. Nah ini teman-teman ya, di sini nih kalau nggak salah. Saya lupa ya kemarin tuh. Pokoknya kemarin saya sempat open posisi buy ya, kena SL beberapa kali teman-teman ya. Jadi kena SL dulu baru dia naik. Kemudian kena SL lagi baru dia turun seperti itu ya. Wah, bablas lah kemarin itu teman-teman karena modalnya minim ya, modal minim ya seperti itu teman-teman ya. Resikonya. Kalau misalkan udah profitnya diamanin dulu ya. Kemudian modal awalnya dibiarin, ya modalnya habis teman-teman ya. Jadi saya nggak depo lagi ya, saya nggak depo lagi. Kemudian saya menunggu ya, menunggu market bagus baru saya depo lagi. Yang penting intinya profit sudah di tangan. Kemudian kalau misalkan loss, ya loss itu pun hasil dari profit teman-teman ya. Jadi nggak ada beban sama sekali. Cukup santai ya, namanya trading itu high risk high return. Ketika teman-teman menggunakan uang yang dingin itu rasanya biasa aja. Tapi kalau teman-teman menggunakan uang yang panas ya, saya yakin teman-teman akan eh, kayak cacing kepanasan ya ibaratnya ya. Apalagi uang pinjaman. Jangan sampai teman-teman ya. Seperti itu. Oke, itu aja yang mau saya review hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sinyalnya pun teman-teman bisa gunakan ya di Alpair ya. Mau itu forex ya, saham, kripto, dan lain sebagainya, teman-teman bisa pakai aja. Oke, jadi itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.